Alat dan bahan. Yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada solar, yang ketiga ada lensa objektif, yang keempat ada alkohol 70%, yang kelima ada gemuk atau vaselin. Bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler, merupakan lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Yang kedua ada tabung mikroskop, bagian yang menghubungkan lensa okuler revolver dan lensa objektif. Yang selanjutnya yaitu revolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Selanjutnya yaitu lensa objektif, merupakan lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi memperbesar bayangan preparat. Dan yang saya pegang ini merupakan contoh lensa objektif. Selanjutnya terdapat kondensor tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi untuk memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Dan juga terdapat diafragma yang berfungsi mengatur banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Selanjutnya terdapat cermin, mempunyai dua sisi cermin datar dan sisi cermin cekung yang berfungsi untuk memantulkan sinar dari sumber sinar. Penjepit objek gelas berfungsi untuk penjepit kaca objek yang berisi preparat agar tidak bergeser. Pengatur kasar berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik turun secara perlahan. Selanjutnya terdapat lengan yang dipergunakan untuk memegang mikroskop pada saat memindahkan mikroskop. Dan yang terakhir terdapat kaki yang berfungsi menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Cara kerja pada mikroskop terserang jamur. Langkah yang pertama yaitu lepas lensa okuler secara hati-hati dari tabung lensa dengan cara memutar darat pada bagian atas tabung lensa. Kemudian letakkan lensa tersebut di atas permukaan yang halus. Langkah selanjutnya yaitu menyemprotkan alkohol 70% pada bagian bawah lensa, gunanya untuk menghilangkan atau memusnahkan bakteri dan jamur yang terdapat di dalamnya. Lalu gosok lensa dengan tisu khusus lensa. Lakukan kembali seperti sebelumnya pada bagian atas lensa, yaitu dengan menyemprotkan alkohol 70%, lalu menggosok lensa dengan tisu khusus lensa. Selanjutnya, untuk mencegah debu-debu yang menempel pada lensa, digunakanlah alat semprot untuk memastikan bahwa debu-debu tersebut tidak menempel pada lensa. Setelah itu, masukkan kembali lensa ke dalam tabung seperti semula. Lakukan kembali pengecekan kepada lensa apakah masih terdapat jamur atau tidak, dan hasilnya adalah lensa sudah terbebas dari jamur. Pertama, buka lensa okuler menggunakan obeng. Kemudian, keluarkan semua isi lensa. Setelah itu, bersihkan lensa menggunakan alkohol 90%. Lalu, keringkan lensa menggunakan tisu hingga lensa benar-benar kering. Setelah lensa benar-benar kering, pasang kembali lensa
menggunakan obeng. Cara kerja pada mikrometer macet. Langkah yang pertama yaitu lepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer pemutar kasar ke atas dengan tangan kanan sambil tangan kiri membantu mendorong atau menarik tabung ke atas dengan hati-hati. Lepas lensa objektif dari revolver. Perhatikan rel gigi. Jika berkarat, bersihkan dengan minyak tanah atau WD-40 untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu lap sampai bersih menggunakan tisu khusus. Langkah yang selanjutnya, lumasi rel gigi dengan menggunakan vaselin atau gemuk ke seluruh rel gigi hingga merata. Langkah yang terakhir yaitu atur mikroskop pada posisi semula dengan menyatukan lagi setiap bagian. Untuk mengatasi kerusakan pada pemutar halus atau mikrometer dapat dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun ekstra hati-hati karena terdapat perbedaan yaitu per yang sewaktu-waktu dapat melenting saat baut penahan dibongkar. Setelah dua baut tercopot dan per dikeluarkan, lalu lepas pemutar kasar tersebut dan membersihkan bagian depan dan belakang menggunakan tisu khusus. Langkah selanjutnya yaitu pemberian vaselin atau gemuk pada bagian depan dan belakang dari pemutar kasar secara merata. Selanjutnya yaitu menyatukan kembali pemutar kasar pada mikroskop, lalu memasukkan per sebelumnya yang telah dikeluarkan. Kemudian melakukan perakitan kembali kedua baut yang sebelumnya telah dibongkar dengan ekstra hati-hati. Hal itu bertujuan agar per yang berada di dalamnya tidak melinting. Cara kerja pada tabung mikroskop merosot. Langkah pertama yaitu melepaskan lensa okuler dari mikroskop. Lalu yang kedua yaitu lepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer ke atas dengan tangan kanan sambil tangan kiri mendorong tabung ke atas dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu melakukan pembongkaran pada rel gigi. Baut yang terdapat pada rel gigi tersebut dibongkar atau dicopot untuk memisahkan rel gigi dan gigi nanas makrometer. Setelah itu, lap rel gigi menggunakan tisu khusus. Tak lupa gigi nanas pun juga ikut dibersihkan dengan menggunakan tisu khusus. Selanjutnya memasukkan kertas saring pada bagian rel gigi. Kemudian lakukan kembali pemasangan gigi nanas pada rel gigi. Pasang kembali kedua baut pada rel gigi untuk mengencangkan gigi nanas. Melakukan perakitan kembali seperti di awal. Pasangkan bautnya yang sebelumnya dibongkar, lalu kencangkan kedua baut tersebut.
Lakukan pengamplasan pada bagian rel gigi dan gigi nanas. Setelah itu, dilakukan pengolesan solar pada bagian rel gigi dan gigi nanas secara merata. Selanjutnya, lumasi rel gigi dan gigi nanas menggunakan vaselin. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pemasangan kembali mikroskop seperti posisi semula. Menaruh kembali lensa okuler ke dalam mikroskop, dan hasil akhirnya mikroskop tidak lagi merosot. Sudut kemiringan badan dan reflektor tidak bisa diatur. Hal yang dapat kita lakukan adalah kencangkan atau kendurkan mur dengan kunci khusus dari kit perawatan mikroskop. Yang kedua, dapat pula dengan menggunakan kertas karton untuk mengganjal lubang tempat menancapkan dudukan cermin pada mikroskop. Contoh alat kerja yang lainnya yaitu seperti kit perawatan mikroskop, obeng, kuas, alat semprot, cotton bud, tisu lensa, dan amplas.